Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan-rekan Prodi Hukum. Hari ini kita akan belajar tentang hukum pidana, meneruskan pembahasan kemarin tentang pemidanaan, terutama tentang pidana tambahan. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai, semoga dimudahkan, kita berdoa dulu. Saya persilahkan teman-teman berdoa di posisinya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, untuk kali ini pembahasannya lebih sedikit daripada yang kemarin, karena kita akan bahas 3 saja. Nah, untuk memudahkan saya bagi 2. Pengertian dan jenis pidana tambahan yang nanti akan kita bagi 3 terkait jenis pidana tambahan tersebut. Nah, pengertian pidana tambahan seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan komentarnya lengkap dari pasal demi pasal di halaman 36, beliau menjelaskan bahwa selain hukuman pokok, maka dalam beberapa hal ditentukan dalam undang-undang dijatuhkan pula pidana tambahan, dengan salah satunya sebagai hukuman tambahan. Nah, hukuman tambahan ini gunanya untuk menambah hukuman pokok. Jadi hukuman tambahan itu tidak mungkin dia dijatuhkan tersendiri atau berdiri sendiri. Pada prinsipnya memang pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok, oleh karena sifatnya hanya berupa tambahan dari sesuatu yang pokok. Akan tetapi dalam beberapa hal atas prinsip tersebut terdapat pengecualian, tapi kalau masih dasar ya pegang yang awal dulu aja biar teman-teman nggak bingung ya. Kemudian R. Sianturi dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya mengatakan bahwa sistem KUHP ini pada dasarnya tidak dikenal di kebolehan menjatuhkan pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok. Akan tetapi dalam perkembangan penerapan hukum pidana dalam praktek sehari-hari, untuk menjatuhkan pidana tidak lagi semata-mata bertitik berat pada pidana satu tindakan, tetapi sudah bergeser kepada titik berat dapat dipidananya terdakwa. Tadi ya untuk pengajuannya, tapi jarang sih. Biasanya dia sedikit banyak berdiri dengan pidana pokoknya. Nah, untuk pidana tambahan ini yang pertama adalah pencabutan hak-hak tertentu. Hal ini diatur dalam pasal 35 KUHP yang berbunyi hak si bersalah yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini dan atau dalam undang-undang umum lainnya, ialah menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu. Jadi kalau dia pejabat, misalnya pejabat yang korupsi itu ya, pejabat DPR. Nah, dia sebelum menjabat, sebelum dimasukkan ke penjara harus mencabut jabatannya tersebut. Yang kasus iktp itu kan banyak sekali yang kena gitu ya. Terutama misalnya dalam kasus Setia Novanto gitu ya, jadi dia harus melepaskan jabatannya. Kemudian masuk balai tentara gitu ya, memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan oleh karena undang-undang umum
Jadi dia boleh dicabut gitu sebagai misalnya calon kepala desa atau apa gitu ya, menjadi penasihat atau wali pengawas atau pengampu atas orang lain yang bukan anaknya sendiri gitu. Jadi kadang ada misalnya kita wali dari ponakan kita gitu kan, tapi karena kita melakukan satu misalnya minum minuman keras gitu ya, dicabut itu perwaliannya. Kemudian kekuasaan bapak perwalian pengakuan atas anaknya sendiri. Kemudian melakukan pekerjaan tertentu. Hakim juga berkuasa memecat pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam undang-undang ada ditunjukkan pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan pemecatan itu. Kemudian yang kedua itu perampasan hak tertentu. Jadi dia ambil ya barang kepunyaan si terhukum. Karena satu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana. Yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik yang digunakan untuk melaksanakan kejahatan. Hal ini diatur dalam pasal 39 yang berbunyi barang kepunyaan si terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan sengaja telah dipakai untuk melakukan kejahatan boleh dirampas. Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan. Tapi dalam hal tersebut ditentukan oleh undang-undang. Kemudian hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang lain yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tapi hanyalah barang yang disita. Ya. Dan juga pengumuman putusan hakim sebagai putusan tambahan kepada halayak ramai. Dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan dalam surat kabar gitu ya, berapa kali gitu ya, dan semua atas biaya terhukum. Misalnya kasus pidana penyitaan rumah seseorang gitu ya. Kalau di Solo tuh banyak ya, disita. Tapi kalau di Purwokerto saya jarang lihat rumah disita gitu ya, karena sengketa ataupun karena sesuatu. Tapi kalau di Solo itu banyak karena korupsi gitu ya, disita rumahnya gitu. Pengaturan mengenai pidana tambahan juga terdapat dalam beberapa peraturan lainnya. KUHP sendiri memang tidak membatasi pada 3 bentuk yang saya jelaskan tadi. Nah, di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi nomor 31 tahun 99, kemudian diubah menjadi nomor 20 tahun 2001, itu juga ada tambahan gitu ya terkait hal tersebut, yaitu perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud. Barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh pihak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan. Begitu pula barang yang menggantikan barang tersebut. Kemudian pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan. Kemudian yang keempat, mencabut seluruh atau sebagian hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Nah, ini salah satu contoh kasusnya dalam putusan PN Tanjung Karang nomor 45 pidana TPK 2013 PNTK, ini PN Tanjung Karang maksudnya tahun 2013.
di mana hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar 50 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa dengan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar 18.834.200 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti ini paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan inkrah, maka harta benda dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Demikian penjelasan tentang pidana tambahan. Ya karena sifatnya sebagai tambahan saja gitu. Kalau sudah tercukupi di pidana pokoknya, biasanya nggak ada pidana tambahan. Ini dalam kasus-kasus korupsi biasanya karena banyak sekali uang yang dikorupsi gitu ya, maka bisa dikenakan hal tersebut, diberikan maksudnya ada pidana tambahan. Demikian yang saya ingin sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman boleh gunakan ruang forumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.